Kalau komoditas seperti sawit dianggap karunia, kenapa yang nikmatin hanya segelintir? Siapa yang sebenarnya menang saat hutan hilang, sistem air rusak, bumi panas, dan banjir makin besar? Aktris Cinta Laura melontarkan kritik terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera. Dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu, ia menyoroti ironi antara munculnya narasi kekayaan sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Cinta menyayangkan sikap sebagian pihak yang dinilai kurang peka terhadap krisis yang terjadi. Menurutnya, saat rakyat sedang berjibaku dengan bencana, narasi yang muncul justru glorifikasi terhadap industri ekstraktif. Cinta pun mempertanyakan klaim bahwa kelapa sawit adalah sebuah karunia, namun manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Menurutnya, keuntungan besar hanya dinikmati oleh pemilik modal, sedangkan rakyat kecil termasuk pekerja lapangan hanya mendapatkan sisa-sisa dampak buruknya. Lebih lanjut, Cinta menekankan bahwa banjir yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap sekadar takdir atau faktor alam semata. Ia menyebut bencana ini adalah konsekuensi dari eksploitasi alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan dan pengerukan tanah. Cinta pun mendesak para pemegang kekuasaan untuk tidak hanya memberikan retorika, melainkan kebijakan nyata yang berpihak pada keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pada keterangan video, ia mengajak masyarakat berdonasi untuk membantu para korban banjir dan longsor. Apa mereka yang hidup jauh dari realita rakyat udah terlalu lama nggak ngerasain tanah dan udara yang jadi kenyataan sehari-hari bagi kita ya? Sampai-sampai saat rakyat tenggelam yang keluar bukan empati, tapi kalimat manis tentang karunia sawit. Kalau komoditas seperti sawit dianggap karunia, kenapa yang nikmatin hanya segelintir? Siapa yang sebenarnya menang saat hutan hilang, sistem air rusak, bumi panas, dan banjir makin besar? Pemilik modal tentu dapat margin, middleman dapat insentif. Tapi gimana dengan pekerja lapangan dan rakyat kecil lainnya? Mereka yang selalu nanggung harga termahal, menghirup asap, menerima upah minimum, dan tinggal di wilayah rawan bencana. Mereka nggak punya pilihan untuk kabur ke tempat lain, nggak punya rumah kedua, nggak punya paspor, nggak punya privilege untuk nunggu sampai aman. Dan tahu nggak, banjir di Sumatera ngasilin kerugian ekonomi 68,67 triliun, hampir 0,3% dari GDP Indonesia. Di Aceh aja, kerugiannya udah sampai 2,04 triliun. 30 kali lipat lebih besar daripada pendapatan tahunan dari sawit dan tambang yang nilainya 68 miliar. And guess what? Walaupun Sumatera penuh sawit dan tambang, rakyat nggak pernah benar-benar ngerasain manfaatnya. Di Sumatera Selatan sendiri masih ada 524 desa tanpa listrik, 605 desa tanpa sinyal telepon, 136 desa tanpa toilet layak, dan 107 desa dengan kasus malnutrisi. Pendidikan pun tertinggal. Partisipasi kuliah hanya 26%, salah satu yang terendah di Indonesia. Pekerja sawit yang seharusnya terima sekurang-kurangnya setara UMR, banyak yang digaji jauh di bawah UMR. Mereka kerja 10-12 jam per hari, terpapar pestisida berbahaya, tapi tetap hidup dalam kemiskinan. Ini semua ngebuktiin realita yang udah jelas di depan mata. Deforestasi dan ekspansi industri hanya memperkaya segelintir bisnis. Sementara rakyat tetap terjebak di kelas ekonomi bawah dengan sekolah rusak, fasilitas kesehatan lumpuh, dan desa-desa yang nggak pernah tersentuh pembangunan. Tahun ini berat untuk Indonesia. Banjir, longsor, karhutla, polusi, demo yang pecah di banyak kota, dari Sumatera sampai Kalimantan, dari Jawa sampai Papua. Tahun yang menguji bukan hanya kekuatan fisik kita, tapi juga moral kita sebagai bangsa. Turun ke lapangan, mikul beras, salam-salaman dengan warga, semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi nggak semua orang punya otoritas untuk bikin kebijakan publik yang bisa menghentikan kerusakan ini. Hanya yang berkuasa yang bisa. Dan mereka belum ngelakuin hal krusial ini. Banjir ini bukan kutukan langit. Ini hasil dari pilihan manusia. Hutan yang ditebang, tanah yang dikeruk, air yang dicemari. Dan kalau kita benar-benar pengen ngelindungin rakyat kita, bukan hanya menolong setelah bencana, tapi mencegah bencana datang lagi. Kita harus dengerin mereka yang sejak dulu tahu caranya. Masyarakat adat udah sejak lama punya jalan keluar atas krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. Dengan kearifan lokal mereka, hutan tetap hidup, air tetap mengalir, dan tanah tetap subur. Mereka nggak buktiin bahwa solusi ada di depan mata. Hanya perlu diakui dan didukung. Tapi aturan adat mereka justru sering dibenturin dengan kepentingan industri. Jujur aku pribadi bingung.
Kok bisa empati hilang sedalam ini? Kenapa masih banyak yang begitu tone deaf terhadap penderitaan orang lain? Yang lebih ironis, negara kita sangat menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Tapi kebanyakan aksi yang diambil bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi ini. Hampir semua kepercayaan dari timur sampai barat emphasize hal yang sama. Keserakahan ngerusak dunia. Sementara kebijaksanaan berarti ngambil secukupnya tanpa menghancurkan. Intinya jelas, iman yang sejati selalu berpihak pada kelestarian alam dan kehidupan, bukan pada eksploitasi. So here's a question. Gimana kita bisa nyebut diri kita beriman kalau tindakan kita bertentangan dengan nilai iman itu sendiri? With all this being said, dari kekecauan ini timbul kontras yang mengharukan. Orang Indonesia saling bantu tanpa nunggu perintah. Warga desa, mahasiswa, diaspora, komunitas kreatif, pekerja harian, UMKM, semuanya turun tangan. Mereka buka dapur umum, evakuasi korban, ngumpulin logistik, nembus lumpur berhari-hari, menggalang dana dalam hitungan jam. Mereka ngelakuin semua itu bukan karena punya banyak, tapi karena mereka nggak sanggup melihat saudaranya tenggelam sendirian. Rakyat kecil lah yang justru paling taat pada nilai-nilai kemanusiaan. Mereka nggak sembunyi di balik retorika. Mereka nggak nunggu spotlight. Mereka nggak nunggu kamera atau kredit. Mereka membantu karena itu hal paling manusiawi untuk dilakukan. Dari donasi 10 juta sampai ibu-ibu yang ngebagi nasi bungkus terakhirnya. Semuanya gotong royong. Semua berharga. Semua membuktikan bahwa inilah Indonesia yang sesungguhnya. This is who we are. And this disaster should also remind us of who we are not. Kita bukan bangsa yang serakah. Kita bukan bangsa yang membenarkan kehancuran demi keuntungan jangka pendek. Kita bukan bangsa yang membiarkan saudaranya tenggelam sendirian. Nilai kita adalah solidaritas, empati, kemanusiaan, gotong royong. Dan walaupun perubahan sistemik harus dimulai dari atas, semua pihak punya peran. Pertama, pemerintah harus walk the talk. Perketat regulasi, audit deforestasi transparan, pastiin keuntungan sawit, tambang kembali ke daerah terdampak, dan tegakkan hukum lingkungan secara nyata. 2. Industri wajib tanggung jawab. Transparansi rantai pasokan, upah layak, dan investasi energi bersih adalah kewajiban moral, bukan opsi. Ketiga, masyarakat adat perlu ruang dan pengakuan penuh karena kearifan lokal terbukti berhasil menjaga hutan dan air lebih efektif daripada kebijakan jangka pendek. Dan terakhir, komunitas sipil dan diaspora harus terus menggerakkan solidaritas, memastikan donasi logistik dan suara publik sampai ke pusat kekuasaan. Sebagai individu, kita juga punya peran. Dari ngurangin konsumsi yang rusak, dukung produk berkelanjutan, sampai ikut berdiri bersama mereka yang paling rentan. Karena krisis iklim bukan hanya soal alam, tapi soal keadilan. Dan keadilan hanya bisa lahir kalau mereka yang punya kekuasaan berani menggunakannya dengan benar dan tepat untuk rakyat. Kalau kamu mau berdiri sama mereka yang lagi berjuang di pengungsian, salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu mereka adalah lewat Cakra Abipraya di kitabisa.com di link ini. Donasi kalian akan langsung dipakai untuk kebutuhan paling mendesak seperti selimut, pakaian bersih untuk anak-anak, popok, pembalut, makanan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan dasar lain yang mereka sangat butuhkan sekarang. Sumatera butuh kita sekarang. Dan kalau ada satu pesan yang bisa aku tinggalin, jangan tunggu bencana untuk nunjukin siapa kita. Jadilah Indonesia yang tetap hadir, bahkan saat tidak ada kamera yang merekam. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.